Selamat sore, Kak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipan dalam usability testing pertama kami pada aplikasi Gojek. Nah, perkenalkan saya sendiri, Yesur Gomez Tenggolan, selaku moderator yang akan membantu Kakak dalam sesi usability testing kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan saya, yaitu Yohanin Dita, Meta Trena Asri, dan Justin Suryadharma, yang menjadi observer untuk mencatat hal-hal penting dalam usability testing yang pertama ini. Sebelum mulai aplikasi testing, saya akan menjelaskan kembali secara general mengenai aplikasi aplikasi kami, yaitu aplikasi Gojek, yang akan diuji pada sesi kali ini. Nah, Gojek merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pengiriman makanan, logistik, pembayaran, dan juga belanja online. Nah, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri kembali kepada user kita. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Andika Idam. Ada yang Nah, pengen diketahui lagi? oke, Apa aman, cuma udah nama boleh. aja? Ya, boleh. Nah, untuk tujuan dari usability testing yang pertama ini yaitu untuk mengetahui seberapa layak aplikasi Gojek untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam melakukan revisi. Nah, di sini sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Andika nih. Yang pertama itu, apakah Kak Andika pernah menggunakan aplikasi Gojek sebelumnya? Oh, pernah. Sering malah. Oke. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah Kakak sudah terbiasa nih menggunakan aplikasi Gojek untuk melakukan transfer uang ke pengguna lain? Eh, udah dapat dikatakan udah familiar. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu, seberapa sering sih Kakak melakukan aplikasi Gojek ini, menggunakan aplikasi Gojek ini dalam seminggu? Seminggu. Hmm, cukup sering ya untuk dalam seminggu bisa Kalau lima misalnya kali. diperkirakan dengan hitungan nih misalnya, atau misalnya kayak 6 kali seminggu, atau lebih dari 6 kali, atau misalnya 3 kali seminggu menggunakan aplikasi Gojek, atau bagaimana? Mungkin ada 5 kali seminggu. Kayak 5 kali seminggu. Nah, setelah Kakak udah menggunakan aplikasi Gojek ini nih, udah lumayan sering juga. Menurut Kakak itu seberapa mudah sih penggunaan atau akses layanan Gojek itu terhadap si aplikasi tersebut? Gimana? Aku nggak tahu. Seberapa mudah menurut Kakak mengakses layanan Gojek yang ada pada aplikasi si Gojek tersebut nih? Cukup mudah Kalau karena misalnya dikasih, kalau sering. misalnya ada rating dari 1 sampai 5 nih untuk rating kemudahan si penggunaan aplikasi Gojek ini, Kakak mau ngasih rating ke berapa untuk tingkat kemudahan si aplikasi Gojek ini untuk Kakak akses nih gitu? Untuk dari 1 sampai 5 saya kasih 4,2. Oke. Nah, berarti Kakak ini udah familiar ya terhadap fitur-fiturnya, seperti juga fitur GoPay juga udah familiar ya cara menggunakannya. Iya, udah sangat familiar. Oke. Nah, untuk berikutnya, agar kami dapat melihat aktivitas yang dilakukan oleh Kakak terhadap fitur-fitur yang telah kami buat, kami minta izin untuk Kakak dapat melakukan share screen untuk membuka aplikasi Gojeknya. Oh, beli kasih Gojek ya. Bentar ya. Nah, Oke, sebentar. Nah, di sini sebelum kita melakukan usability testing kali ini, apakah Kakak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? untuk saat ini mungkin nggak ada. Nah, baik, sekarang Kakak itu dapat memulai untuk melakukan testing. Nah, dalam testing ini kami ingin mencari tahu segala kelebihan dan kelemahan terhadap prototipe aplikasi Gojek tersebut, sehingga nanti bisa dilakukan revisi terhadap si aplikasi Gojek tersebut. Nah, untuk tugas yang pertama, Kakak dapat melakukan pembelian subscription pada aplikasi Gojek. Silahkan boleh dicoba terlebih dahulu. Pemilihan subscription untuk di langganan. Ini ya, Mas. Loh.
Halo. Iya, kenapa? Iya. Untuk subscription-nya aku harus beli yang mana ya kalau boleh tahu? Yang paling murah juga boleh. Range-nya Oh, yang 500 perak sampai 1.000 aja. oh, boleh. Tunggu bentar ya, Mas. Ya, silahkan. Ini apa deh? Oh, never mind. Nih, aku coba beli nih. Lah keluar aja. Bikin ngerjain kan? Tuh, udah, Mas. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya itu, untuk task yang kedua itu, kakak boleh melakukan transfer atau mengirimkan uang kepada pengguna lain dengan menggunakan GoPay, atau transfer kepada saya juga boleh atas nama Yasrogong Mas Tenggolan. Untuk Murah biayanya, kali ya, biaya Mas. ditransfer aja. Bentar, Mas. Kok sabar-sabar. Screen-nya hilang. Oke. Oke. Nah, setelah udah melakukan dua aktivitas, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai penggunaan mengenai si fitur-fitur tadi. Nah, boleh di-unshare screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama itu, seberapa mudah menurut Anda menggunakan aplikasi Gojek untuk membeli subscription? Cukup mudah karena tinggal sekali klik langsung udah udah bisa mendapatkan langganan yang diinginkan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu, seberapa cepat menurut Kadika dapat menyelesaikan transaksi untuk mengirimkan uang ke pengguna lain dengan menggunakan GoPay? Cukup cepat karena cuman butuh memasukkan nomor yang ingin dikirim, mengisi berapa nominal yang ingin dikirim, terus melakukan sidik jari atau face recognition, kemudian uang terkirim. Kalau misalnya ada rating nih dari 1 sampai 10 mengenai kemudahan si aplikasi GoPay ini terhadap membeli subscription sama melakukan transfer duit. Nah, menurut kakak itu untuk rating yang bisa kakak berikan terhadap si fitur tersebut itu berapa ya kira-kira? Untuk fitur yang ini yang dicoba, sangat mudah, Nah, sangat mudah. eh, mau rating berapa dari 1 sampai 10 untuk menurut si kemudahan yang kakak kakak bilang tadi? Cukup mudah, mungkin 9 ya. Kayaknya biar anak bayi pun bisa. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana kualitas pengalaman Kadika saat menggunakan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Oh, cukup menyenangkan ya. Ternyata Oke. bisa kirim Rp1. Ah ya, benar-benar. Nyobain fitur baru juga ya. Oke, yang selanjutnya nih. Bagaimana kualitas pengalaman Anda saat membeli subscription? Eh, Sedikit bingung, tapi cukup menyenangkan. Oke, berarti di awal-awal memang masih sedikit bingung ya, tapi setelah udah dilakukan, ternyata mudah juga nih cara membeli langganan atau subscription di GoPay. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah fitur GoPay pada aplikasi Gojek itu mudah digunakan? Ya, mudah, mudah banget. Dan yang terakhir nih, apakah Kadika ini merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi Gojek secara keseluruhan? Ya, aku rasa cukup menyenangkan, cukup mudah dapat dilakukan meskipun nggak tahu buat apa. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak untuk usability testing kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Kakak dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Kak. Ya, Selamat sore Kak. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipan dalam usability testing pada aplikasi Gojek. Nah, perkenalkan saya sendiri Yesar Gongos Tenggolan selaku moderator yang akan memandu Kakak dalam sesi usability testing kali ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya
yaitu Justin Suyadharma, Yohani Nita, dan juga Meta Trena Asri, yang akan menjadi observer untuk mencatat hal-hal yang penting dalam usability testing kali ini. Nah, sebelum mulai testing, saya akan menjelaskan kembali secara general mengenai aplikasi kami, yaitu aplikasi Gojek, yang akan diuji pada sesi kali ini. Nah, Gojek merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pengiriman makanan, logistik, pembayaran, dan juga belanja online. Nah, mungkin boleh nih perkenalkan diri kembali untuk Kak Dewa sebagai partisipan kali ini di usability testing. Ya, halo semuanya. Sebenarnya salam kenal, nama aku Dewa. Kebetulan sekarang ini aku sendiri asalnya dari Salatiga, tapi sekarang ini tinggal di Bandung. Jadi karena emang perantauan, jadi sering banget buat pakai Gojek di kebutuhan sehari-hari, misal buat memenuhi kebutuhan transportasi, tapi paling sering tuh yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak makan dan kadang belanja kalau emang lagi berhalangan banget. Gitu sih. Mungkin. Oke. Nah, tujuan untuk dari usability testing ini yaitu untuk mengetahui seberapa layak aplikasi Gojek untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam melakukan revisi ini. Nah, sekarang saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Kak Dewa nih, mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini, apakah Kak Dewa ini pernah menggunakan aplikasi Gojek sebelumnya? Pernah. Oke. Nah, selanjutnya adalah apakah Kak Dewa sudah terbiasa menggunakan aplikasi si Gojek tersebut untuk melakukan transfer uang ke pengguna lain? Transfer uang. Oh, udah pernah. Sering. Oke. Untuk selanjutnya adalah seberapa sering Kak Dewa ini menggunakan aplikasi Gojek dalam seminggu? Buat aplikasi Gojek hampir tiap hari sih pakai. Kalau misalnya diperkirakan nih, misalnya berarti sekitar 6 atau 7 kali ya dalam seminggu digunakan aplikasi Gojeknya. Ya, minimal buat pembayaran makan itu berarti sehari bisa 2 kali. Jadi kalau seminggu mungkin bisa 10 kali minimal. Oke, berarti oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah seberapa mudah menurut Kak Dewa untuk mengakses layanan Gojek pada aplikasi Gojek? Menurutku sangat mudah sih. Jadi makanya tuh yang aku pakai buat daily use, buat kehidupan sehari-hari karena simple. Oh, berarti karena Kak Dewa ini sering mengakses layanan Gojek, berarti sudah familiar terhadap si aplikasi Gojek tersebut. Udah familiar. Untuk berikutnya ini, agar kami dapat melihat aktivitas yang dilakukan oleh Kakak Dewa terhadap fitur-fitur yang telah disediakan oleh Gojek, kami akan meminta Kak Dewa untuk melakukan share screen aplikasi Gojek tersebut. Oh ya boleh. Benar. Berarti aku ikut dari HP ya. Ya, silakan. Tunggu ya. Benar. Cuy. Benar. Udah masuk. Recording in progress. Tunggu biar nggak pikir. Oke, udah nih. Langsung aja. Ya, boleh di share screen Kak Dewa. Iya. Ah, terus langsung pakai Oke, Gojek. boleh dibuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, baik, Terus nih sekarang masuk kita kemana akan nih? memulai untuk melakukan si testing aplikasi Gojek ini nih. Dalam testing ini, kami ingin mencari tahu segala kelebihan ataupun kelemahan terhadap prototipe dari si aplikasi Gojek. Nah, untuk usability testing kali ini, kami akan memberikan 2 task kepada Kak Dewa. Yang pertama itu adalah membeli subscription, dan yang kedua adalah mengirimkan uang ke pengguna lain melalui GoPay. Nah, untuk task yang pertama itu adalah membeli subscription. Kak Dewa boleh melakukan task tersebut. Subscription ini subscription kayak misal subscribe ke Gojek atau Ya, subscribe ke membeli subscription atau langganan
dari Gojeknya, dari Gojek yang kayak milih fitur memilih yang pilih yang murah ya Deo. Oh, oke. Ntar kita Subscription. ganti. Ya, Yang mana cuy? mungkin boleh dilihat di bagian profil terlebih dahulu Kak Dewa. Oh ya, Di profil. promo atau di promo juga bisa. Oh, di promo. Oh, ini promo. Ini ya. Yang ini bukan sih? Iya, benar Kak Iya, Dewa. maksudnya Boleh ini. dicoba nih Oh, beli salah satu subscription tersebut. apa nih? Ini yang bakal kepake apa ya, Pak? Lah, Lawson. Wah, yang ini Masih nih, belum. yang 20.000 nih. Jangan dong. Yang murah-murah aja. Bentar, bang. Yang bakal kepake, bang. Ini aja nih. Ini paling murah nih. Access Unlimited 7 hari ya. Nah, langsung ya, bayar. Ya, boleh langsung dibeli Kak. Lah, kok nggak masukin ID apa-apa? Oke, nggak apa-apa sampai situ aja deh. Oke, oke. Nah, Enggak, yang masih selanjutnya ini adalah masih- task kedua, di mana Kak Dewa ini disuruh untuk mengirimkan uang ke pengguna lain menggunakan GoPay ini. Kakak boleh Oke, transfer duit ke GoPay-nya, ke GoPay saya juga boleh, atas nama Yesro, sangat boleh, boleh. diperbolehkan. Yang ini ya, Ya, berapa satu ya? rupiah aja. Rupiah. Enggak sih, bener. Oh ya. Ya, benar-benar. Nah, oke nih. Setelah boleh di unshare screen terlebih dahulu, Kak Dewa. Oke, boleh, boleh. Udah ya, selesai berarti ya. Udah. Hmm. Nah, di sini nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi setelah Kak Dewa sudah menyelesaikan dua task di usability testing kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, menurut Kak Dewa, seberapa mudah menurut Kak Dewa untuk menggunakan aplikasi Gojek dalam menggunakan fitur pembelian subscription? Kalau subscription tadi agak bingung sih, karena nggak tahu tempatnya aja sih. Karena nggak tahu tempatnya. Tadi kan harus dikasih tahu dulu di mananya tuh buat subscription. Terus sama, Kalau misalnya, ya oh, boleh dilanjut, boleh dilanjut. enggak, udah sih paling itu susahnya. Kalau misalnya untuk dikasih rating nih dari 1 sampai 10 untuk kemudahan sih fitur subscription ini, Kak Dewa mau ngasih di angka berapa? Mungkin angka 3 sih ya, 3. Oke. 3. Eh, 1 sampai 10 ya? 1 sampai 10 ya, ya? 1 sampai 10. Iya, tetap 3 nih, karena susah tadi. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah pertanyaannya, seberapa cepat Kak Dewa dapat menyelesaikan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Oh, kalau itu nggak sampai 30 detik. Kalau misalnya dikasih rating dari 1 sampai 10, Kak Dewa mau ngasih di angka berapa nih? Buat ngirim uang 9 sih, 9. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana kualitas pengalaman Kak Dewa saat melakukan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Pengalaman. Bagaimana kualitas pengalaman Kak Dewa nih setelah melakukan transaksi pengiriman duit ke pengguna lain? Kalau kirim duit sih bagus-bagus aman. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa. Iya, benar. Nyaman juga, Oke, gampang. yang selanjutnya adalah apakah fitur di GoPay, apakah fitur GoPay pada aplikasi Gojek itu mudah digunakan? Terus GoPay, aplikasi Gojek buat apa? Buat transfer gampang. Iya. Ya sih gampang sih overall pakai GoPay. Oke. Nah, yang pertanyaan terakhir nih, apakah Kak Dewa merasa puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi Gojeknya itu secara keseluruhan nih? Kayaknya enggak deh, cuman beberapa fitur aja yang merasa puas. Ada fitur-fitur yang lain kayak misalnya di subscribe itu kan juga nggak pernah pakai. Terus fitur-fitur lain kayak apa ya? Kayak misal lupa sih, kayak misal beli beli tiket bioskop, beli Oh, tiket-tiketnya juga nggak pernah pakai gitu karena kayak ngerasanya lebih ribet gitu. oke. Em, Mungkin cukup sekian ya untuk usability testing kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada
Kak Dewa atas partisipasinya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penggunaan kata-kata kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Kak Dewa. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipasi dalam usability testing pertama pada aplikasi Gojek. Perkenalkan, saya sendiri Yesro Gomos Tenggolan, selaku moderator yang akan memandu Kakak dalam sesi usability testing kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan saya, ada Justin Suryadharma, Yohan Nindita, dan juga Meta Triana Asri, yang akan menjadi observer untuk mencatat hal-hal yang penting dalam usability testing pertama ini. Nah, sebelum memulai testing, saya akan menjelaskan kembali secara general mengenai aplikasi Gojek. Nah, pada Gojek ini merupakan aplikasi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pengiriman makanan, logistik, pembayaran, dan juga belanja online. Nah, mungkin boleh nih untuk partisipan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Budi Cahyono, asal dari Madiun. Saya juga anak SI, tapi anak SI 06 ya. Oke. Oke, baik, terima kasih Kak Budi Cahyono. Oke, nah di sini tujuan dari usability testing ini adalah untuk mengetahui seberapa layak aplikasi Gojek untuk digunakan sebagai bahan analisis dalam melakukan revisi. Nah, sebelum kita melakukan usability testing, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih, apakah Kak Budi pernah menggunakan aplikasi Gojek sebelumnya? Pernah. Oke, yang selanjutnya nih, apakah Kak Budi udah terbiasa menggunakan aplikasi Gojek untuk melakukan transfer uang ke pengguna lain? Kalau untuk transfer, ya lumayan sering ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah seberapa sering Kak Budi menggunakan aplikasi Gojek dalam seminggu? Untuk seberapa seringnya, mungkin seminggu bisa 7 kali lah. Oke. Nanti yang selanjutnya nih, seberapa mudah menurut Kak Budi untuk mengakses layanan Gojek pada aplikasi si Gojek tersebut? Sebenarnya mudah ya, tapi kebanyakan tuh ada problem dari sistem tuh biasanya keluar sendiri. Oh, berarti Kak Budi ini udah lumayan familiar ya terhadap fitur-fitur yang ada di aplikasi Gojek. Ya, Oke. lumayan familiar sih. Semenjak saya kehilangan dompet saya, uang saya transfer ke GoPay di Gojek itu. Oh, berarti uangnya didalihin ke bank online atau penyimpanan online ya jadinya. Oke, oke, Iya. oke. Nah, untuk berikutnya ini, agar kami dapat melihat aktivitas yang akan dilakukan oleh Kak Budi nih terhadap fitur-fitur yang telah disediakan oleh Gojek, kami meminta Kak Budi untuk melakukan share screen dan membuka aplikasi Gojeknya. Oke, baik. Bentar ya. Udah terlihat ya. Nih, udah. Terus langkah selanjutnya apa ya? Nah, oke ya. Nah, untuk baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum kita memulai usability testing, apakah Budi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih? Belum ada sih. Ya, Oke. tinggal Nah, langkah-langkahnya untuk aja. usability testing ini, Kak Budi akan diberikan dua task atau dua tugas yang akan Kak Budi laksanakan. Yang pertama itu adalah membeli subscription, dan yang kedua adalah mengirimkan uang ke pengguna lain dengan GoPay ini. Jadi untuk task pertama boleh Kak Budi lakukan terlebih dahulu, yaitu adalah membeli subscription. Hmm, subscription tuh yang langganan ini ya. Ya, Ini ya berarti. ya boleh dipilih yang paling murah juga nggak apa-apa. Udah. Oke, ini Kak Budi udah berhasil nih melakukan task yang pertama yaitu membeli subscription. Nah, untuk yang task kedua ini adalah mengirimkan uang ke pengguna lain melalui GoPay. Kak Budi bisa nih transfer GoPay ke siapa saja atau ke aku juga boleh. Oke. Maaf ya, ini saldonya sangat miskin. Ya, nggak apa-apa Kak Budi, santai aja Kak Budi.
Ya, saya kirim 25 aja. Oke, Kak Budi. Nah, wah, internetnya mati. Tapi ini sukses, ini sukses. Biasanya website Gojeknya seperti ini. Padahal internet nyambung, Oh iya tapi benar-benar Kak Budi, begitu. notifikasinya juga udah masuk ke aku nih Kak, benar-benar Ya, benar-benar. Nah oke, ini boleh Kak Budi boleh unshare screen terlebih dahulu. oke, dimatikan ya sih. Ya, dimatikan aja share screen-nya. Udah. Oke, baik ini saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan mengenai taks atau tugas yang udah Kak Budi laksanain di usability testing kali ini. Nah, untuk yang pertama itu, seberapa mudah menurut Kak Budi menggunakan aplikasi Gojek dalam membeli subscription? Untuk kemudahan sih nggak ada kendala ya. Dari rating 5/5, paling saya rating 4,5 lah. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah seberapa cepat Kak Budi dapat menyelesaikan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Eh, Cepat sih, nggak perlu waktu lama juga. Paling ya penilaiannya sama kayak subscription tadi, 4,5. Ya mungkin itu Oke, oke. kendalanya ada website kadang-kadang error sendiri gitu. Oh, yang kayak tadi ya, tiba-tiba internetnya mati, Ya, ternyata uangnya juga udah terkirim. iya kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana kualitas pengalaman Kak Budi saat melakukan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay. Untuk kualitas cukup baik ya, walaupun kadang-kadang ada kendala tapi uangnya pasti terkirim juga sih. Jadi santai Nah, santai yang aja, soalnya selanjutnya ada bagaimana loyal kualitas juga. pengalaman Kak Budi saat membeli subscription? Untuk subscription termasuk menarik sekali ya, dan cukup bagus juga soalnya kan subscription biasanya agak mahal ya. Biasanya kayak di aplikasi lain tuh minimal 25, 29, ini cuma 1.000. Oke, benar. Nah, yang selanjutnya itu apakah fitur GoPay yang apakah fitur GoPay pada aplikasi Gojek itu mudah digunakan? Mudah sih, jauh ini mudah. Untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Kak Budi merasa puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi Kak Budi menggunakan Gojek secara keseluruhan selama ini? Bagaimana sih titik kepuasan? Apakah Kak Budi merasa puas terhadap penggunaan aplikasi Gojek? Ya cukup puas sih, selama ini juga saya merasa terbantu karena ada fitur e-walletnya juga kan. Oh iya benar. Kalau misalnya Kakak mau ngerating nih secara keseluruhan untuk seluruh sistemnya ini dari 1 sampai 10, Kak Budi mau ngasih rating berapa nih? Untuk kalau keseluruhan 8,5 sih. Oke, cakep. Kadang-kadang Nah, promonya mungkin juga kan sekian ya untuk bohong. usability testing kita kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Kak Budi dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan dalam kata-kata kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Kak. Selamat malam, Kak Zelfandi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipan dalam usability testing dari aplikasi Gojek. Jadi, aplikasi Gojek itu seperti yang kita ketahui merupakan sebuah platform yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman barang, pembayaran digital, dan banyak lagi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke usability testingnya, boleh perkenalkan diri eh, kakak terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak Justin. Nama saya Zalfandi Ridho Rahman. Saya berasal dari Karanganyar. Usia saya berapa? 19 tahun. Saya dari jurusan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia Telkom University. Oke, baik Kak Zalfandi. Sebelumnya perkenalkan, saya Yohani Dita selaku moderator yang akan membantu kakak dalam usability testing kali ini, dan izinkan saya memperkenalkan rekan saya, ada Justin, ada Meta, sama Yusro Gomos. Malam semuanya. Oke, nah jadi selanjutnya ngapain? Ada situ antek kayak gini. Langsung Nah, share ya screen. antek. Hah? Aku share screen. Justru. Oke, untuk Kak Selvandi boleh langsung di share screen aja. Oke, bentar. Layar ya.
Tanya ada, Cok. Oke, terlihat ya. Itu Oh, di dong. boleh di unshare screen lagi nggak? Di apa? Di stop. Oh ya udah. Eh, Oke, sebelum mulai testing, saya akan menanyakan beberapa pretest question. Yang pertama, apakah Kak Zalfandi pernah menggunakan aplikasi Gojek sebelumnya? Nah, sering. Jadi apakah Kak Zalfandi ini udah terbiasa nih pakai aplikasi Gojek ini untuk melakukan transfer ke pengguna lain, transfer uang? Kalau transfer uang ke orang lain jarang, paling pakai QRIS biasanya. Oke. Jadi seberapa sering nih Kak Zalfandi pakai aplikasi Gojek ini dalam rentang waktu seminggu? Seminggu saya minggu ini pakai 3 kali buat beli ke warteg. Ya itu sih. Jadi rata-rata 3 kali ya dalam seminggu. Mm-mm. Oke. Lalu seberapa mudah nih menurut Anda untuk mengakses layanan Gojek pada aplikasi? Apakah mudah atau sulit atau biasa aja? Sejauh ini nggak ada masalah. Ya gampang sih, tinggal buka aplikasi terus bayar, tinggal scan. Jadi kalau menurut saya lumayan mudah. Oke. Jadi Anda ini udah familiar ya sama fitur GoPay yang ada di aplikasi Gojek ini? Bisa dibilang ya. Baik. Lalu selanjutnya boleh langsung di share screen aja. Wis. Oke. Langsung ke subscription aja. Subscription ke promo tadi ya. Promo Ya, langganan. ya. Boleh pilih bebas yang Rp1.000 aja. Ya, sing enak gini apa? Ya, QRIS itu boleh tuh Unlimited. yang 200. Oke. Langsung aja ya beli. Ya. Hmm. Apa ini Mas? Udah kebeli. Oke. Ya, sekarang boleh buka GoPay. Nah, boleh nih kayak bayar ke Nindita 1.000. 1.000. Rp1. Rp1. Bayar. Waduh, kerekam nggak ini? Ya kan nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Satu. Oh asu. Bajingan. Oke, Enter. udah. Udah 9. Goblok. Boleh Parah. di stop share. Nanti edit ya kan. Ya. 110902. Yes. Boleh Lanjut di Mbak stop Yohana, lanjut. Udah. Boleh di stop share. Oh, boleh di stop. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah Kak Alvan ini ngelakuin task yang udah diberikan, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan setelah Anda sudah melakukan berbagai kegiatan tadi. Yang pertama, seberapa mudah menurut Kak Alvan menggunakan aplikasi Gojek untuk membeli subscription ini? Lumayan mudah. Cuma kalau menurut saya tadi, eh, kayak apa ya? Kan kita nggak tahu langganan itu sebenarnya ada di mana. Tadi kan ada di apa sih namanya, tab promo ya. Sedangkan kalau menurut saya sendiri langganan itu sebenarnya bukan bagian dari promo. Jadi kalau mungkin saya mau nyari fitur langganan, saya harus nyari-nyari sendiri dulu terus baru. Cuma kalau mau subscribe-nya gampang sih, tinggal bayar gitu tadi. Jadi untuk fitur subscription ini ratingnya berapa nih dari 1 sampai 10?
Terus sampai 10 saya kasih 8 lah. Oke, sulit tapi 8 ya. Oke, selanjutnya seberapa cepat nih Kak Afan dapat menyelesaikan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Mungkin apa ada 30 detik atau berapa? Kalau pengirim uang tadi lumayan cepet ya. Mungkin kalau dikurangi pengetikan PIN 15 detik bisa sangat cepat kalau menurut saya itu. 10/10 rating saya. Oke, jadi bagaimana kualitas pengalaman Kak Afan saat melakukan transaksi mengirim uang ke pengguna lain pakai GoPay ini? Apakah baik atau buruk atau gimana? Kalau menurut saya sendiri baik karena seperti yang dilihat tadi kan cukup cepat, saya tinggal cari kontak, tulis nominal, tulis PIN, terus terkirim. Jadi sangat baik kalau menurut saya. Oke, kalau dari yang subscription tadi itu bagaimana sih kualitas pengalaman dari Kak Alvan sendiri? Mungkin karena saya juga emang jarang pakai ya. Eh, tapi kalau menurut saya tadi navigasi ke sananya kan agak ya bukannya jelek tapi apa ya kurang straightforward gitu loh. Jadi ya tetap 8 rating saya tadi ya mungkin cukup lah. Oke. Jadi fitur GoPay pada aplikasi Gojek ini mudah digunakan atau enggak? UP-nya mudah, sangat mudah. Nah, terus lalu apakah Kak Afan merasa puas nih dengan pengalaman penggunaan aplikasi Gojek secara keseluruhan? Secara keseluruhan sejauh ini sangat puas selama 5 tahun udah menggunakan Gojek. Jadi ya puas. Mantap. Nah, Wis, sekian dari kami. Mungkin bisa dokumentasi dulu. Ya, dulu dah. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi partisipan dalam usability testing dari aplikasi Gojek. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Yoni Nita selaku moderator yang akan memandu kakak dalam sesi usability testing kali ini. Dan izinkan saya memperkenalkan rekan saya, ada Justin, ada Meta, dan ada Yesro, yang akan menjadi observer untuk mencatat hal-hal yang penting dalam usability testing kali ini. Sebelum mulai testing, boleh untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu nih, siapa namanya dan dari mana? Baik, terima kasih Kak Yohan. Perkenalkan, saya Rey Vanza dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi dan saya berasal dari Karanganyar. Oke. Untuk tes mungkin selanjutnya saya akan menanyakan hal-hal sebelum langsung menuju ke testing. Yang pertama, apakah Kak Revanza ini udah pernah menggunakan aplikasi Gojek sebelumnya? Sudah bisa dibilang sering, apalagi itu. Di sini kan di kosan ya, jadi kalau lagi mager atau apa gitu kan paling gampang kan tinggal mesen lewat Gojek kan. Jadi pas di Bandung ini bisa dibilang lumayan sering lah. Jadi seberapa sering nih Anda menggunakan aplikasi Gojek dalam rentang waktu seminggu rata-rata? Kalau seminggu rata-rata biasanya bisa 3 kali sampai 4 kali. Terus apalagi gimana ya? Kalau pakai pengguna baru itu kan bisa pakai voucher baru kan. Bagi pengguna baru itu kan bisa dapat voucher yang gratis ongkir. Oh, Nah, apalagi jadi kalau Anda dapat menggunakan, voucher itu, jadi Anda iya daftar makin akun sering. baru terus. Iya, bisa dibilang seperti itu. Karena gimana ya? Anak kosan. Ya, benar. Selanjutnya, apakah jadi kakak ini udah terbiasa belum sama pakai aplikasi ini untuk melakukan transfer uang ke pengguna lain kayak pakai GoPay gitu? Kalau transfer uang ke orang lain bisa dibilang jarang sekali. Soalnya biasanya langsung pembeliannya lewat GoPay-nya langsung ke pembayarannya gimana ya? Iris kah? Enggak, bukan Kiris. Kalau Kiris saya pakai aplikasi yang berbeda. Tapi kalau GoPay aku cuma mesen ya lewat pembelian aplikasi langsung. Kalau transfer ke orang lain saya tidak pernah. Oh, jadi ya oke. Seberapa mudah sih aplikasi Gojek ini untuk diakses? Apakah mudah, sulit, atau biasa aja?
bisa dibilang mudah menurut saya. Oke, jadi Anda ini udah familiar belum sama fitur GoPay ini? Kan tadi Anda bilangnya nih Anda jarang pakai kan, tapi Anda familiar nggak sama GoPay ini sendiri? Kalau dibilang familiar sih seperti aplikasi lainnya ya. Jadi bagian fitur kayak transfer uang atau nominal GoPay itu paling tidak sama kayak aplikasi lainnya. Jadi ya bisa dibilang familiar. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kak Raifanza boleh langsung share screen aja dan laksanain tugas yang sudah diberikan. Boleh boleh minta tolong di-cut dulu. Ya, Join, bos. Kok kayak gini? Yuan. Oh, udah. apa? Oke. Halo. Oke, aman. Diulangi nggak? Nggak usah. Langsung terima kasih. Boleh langsung share screen aja ke fiturnya yang tadi. Udah terlihat kan? Udah. Nah, untuk fitur yang pertama tadi kan ini Ya, bagian. langsung aja jalanin subscription-nya. Oke, Bebas saya mau di pilih yang sini mana? pilih yang ini, Kris Ya, Unlimited. boleh. Oke, berhasil ya, Kak. Iya, Kak berhasil. Rifan. Selanjutnya boleh fitur yang selanjutnya yaitu GoPay. Kalau untuk transfernya boleh transfer ke saya, ke Yuanindita. Rp1 aja. Berhasil ya, Kak? Iya, berhasil. Oke. Boleh stop sharing dulu. Terima kasih sudah melakukan gitu. Oke, selanjutnya karena kakak kan udah melaksanain yang aktivitas yang udah saya berikan ya, selanjutnya saya akan memberikan kakak pertanyaan nih. Yang pertama, jadi seberapa mudah nih menurut Kak Revan menggunakan aplikasi Gojek ini untuk membeli subscription dan berapa yang kakak dapat berikan mengenai rating dari subscription ini? Untuk subscription menurut saya mudah, bisa dibilang dari 1 sampai 10 saya memberi nilai 9. Terus untuk review jujur lainnya boleh. Boleh banget disarankan. Nah, untuk saya sebagai mahasiswa ya, untuk voucher GoPay sekarang agak itu aneh. Dulu kan gimana ya? Dulu kan kalau dapat diskon ya, diskon GoFood itu kan tidak ada batasan minim. Nah, sekarang Ya. sekarang voucher GoPay itu ada batasan minim. Minim pembelian itu 30.000 atau berapa gitu. Nah, Saya juga sebagai merasa anak terbebani kosan, kok, Kak. iya. Karena ongkirnya juga diskonnya cuma 1.000 anjing. Nah, Anjing. Oke. Ngentot. dimasukin ya, direkam ya, Yohan ya. Oke. Nah, itu. Pertanyaan yang kedua. Oh, udah saya belum. Nah, ini sekarang gimana ya? Emang taktik Gojek atau gimana itu jadi agak saya sebagai anak kosan ya agak kurang semangat sekarang kalau membeli kalau ada batasan diskon gini. Batasan apa itu pembelian? Udah itu sih. Ya. Oke, gitu ya. Udah unuk-unuknya. Udah.
Yang kedua nih, saya mau nanya lagi. Jadi seberapa cepat sih Anda dapat menyelesaikan transaksi mengirim uang ke pengguna lain dengan GoPay? Kayak berapa lama gitu waktunya? Kalau mengirim transaksi lewat GoPay tadi bisa dibilang sangat cepat karena tinggal memasukkan itu. Karena kontaknya yang mau aku kirim tadi kan udah aku save lewat nomor kontak kan. Jadi tinggal masukin namanya aja, tinggal dikirim. Jadi bisa dibilang sangat cepat. Baik. Dan untuk ratingnya sendiri nih berapa nih buat GoPay? GoPay bisa dibilang 8 lah. Oke. Selanjutnya, gimana sih kualitas pengalaman Kak Revan saat melakukan transaksi mengirim ke pengguna lain dengan GoPay? Apakah baik, buruk, biasa aja, senang? Senang aja, senang. Senang tuh. Senang Kenapa? aja, Kan iya. duitnya berkurang. Sedih kalau gitu, sedih, sedih. Ya, oke. Jadi pengalamannya baik-baik aja ya. Iya, baik-baik. Oke. Lalu selanjutnya, gimana sih kualitas pengalaman Anda saat membeli subscription ini? Baik gak? Atau apa? Kalau membeli subscription menurut saya lumayan karena bisa membantu menghemat, menghemat biaya yang paling penting itu. Karena kalau Ya, membeli subscription ini kan harganya bisa dibilang kalau kita sering menggunakan voucher yang dibeli bisa dibilang kita untung lah gitu. ya, oke. Lalu pertanyaan yang kelima, jadi apakah menurut Kak Revan ini fitur GoPay pada aplikasi Gojek ini mudah untuk digunakan atau tidak? Mudah. Mudah, oke. Jadi pertanyaan terakhir, apakah Kak Revan sudah merasa puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi Gojek secara keseluruhan? Secara keseluruhan sih puas sih, puas. Puas saja. Bagus. Ya, puas saja. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Sekian usability testing ini. Terima kasih buat Kak Revan yang udah bersedia menjadi tester kami. Selanjutnya boleh kita dokumentasi terlebih dahulu.